Kita juga meminta kepada Kejagung, Kejaksaan, KPK, khususnya Kejaksaan Berau, panggil itu Ketua DPR Kabupaten Berau. Tidak ada alasan. Korupsi, mereka melakukan korupsi. Mereka dengan seenaknya aja menikmati perjalanan dinas tanpa ada pertanggungjawaban apapun. Tapi masyarakat tetap dibebankan untuk membayar pajak. Kan gitu. Apakah mereka tahu masyarakat saat ini belum mikir bayar pajak, bayar sekolah dan sebagainya? Apakah mereka membantu? Kan gitu. Ketemu lagi dengan beta Bung Rey di Walang Bacarita. Apapun ceritanya, yang penting bermanfaat. Teman-teman Walang Bacarita, kali ini kita ngobrol bacarita terkait kasus di daerah Kalimantan Timur. Kasus yang sudah viral dan jadi temuan CBA. Nanti teman-teman cari aja di Google sih ya, lihat CBA itu artinya apa. Nanti ada deskripsi juga nanti kami sampaikan, tapi taruh di situ. Tapi kasus itu sejak 2021 di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Yang diduga kuat itu melibatkan anggota DPRD. Dan lebih sangar lagi, ini adalah temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Padahal kawan-kawan, kita tahu bahwasanya tugas anggota DPR itu bagaimana bisa meminimalisir anggaran negara atau uang rakyat agar digunakan sebaik mungkin. Tetapi ketika di perjalanan dinas saja sampai hasil temuan BPK seperti itu, berarti ini ada yang salah. Ketika ada yang salah, maka hari ini di Walang Bacarita tamu sangat terhormat sekali dari putra Kalimantan Timur yang sering bolak-balik ke Jakarta, Bang Siswansyah ya? Ya. Sehat Abang? Sehat. Luar biasa, terima kasih Abang sudah datang di Walang Bacarita. Abang kita ini, beliau tadi saya sudah sampaikan bahwa pulang pergi ke Jakarta karena di Jakarta beliau juga pengurus DPP Pusat Pengaduan Publik. Dan yang kedua kawan-kawan, Bang Iradat Ismail, kalau beliau ini nanti aja baca di deskripsi aja. Siapa namanya, aktivitasnya apa. Oke kawan-kawan, jadi Bang, Abang sebagai putra Kalimantan, Ya. Hasil temuan BPK dan dari CBA yang itu direkturnya Bang Ucup Sky Davi kalau nggak salah. Benar. Jadi itu sudah juga berkomentar, dan Abang lihat kasus itu bagaimana sebagai warga bangsa Kalimantan. Kalau tapi sebelumnya Bang, maaf, tak kenal maka tak disayang. Benar. Tadi saya sudah sampaikan, tapi lebih jelas lagi Abang sampaikan biar teman-teman Walang Bacarita bisa tahu. Silakan. salam, saya masuk di pengurusan P3 yang berkedudukan di pusat. Nama saya Siswansyah, artinya saya mewakili Kaltim lah ya. Saya akan sampaikan dengan ada temuan BPK yang dipublikasikan hari ini secara nasional itu dengan Bang Ucok Sky Kedapi. Saya melihat pemberitaan itu yang beredar sekarang khususnya di Berau, ini membuat panik. Artinya dari satu tempat ke tempat lain orang hanya bercerita. Bahasa masyarakat di sana yang saya dengar, tapi saya tidak pernah ikut bicara. Tapi saya menyimak apa yang disampaikan oleh warga Berau khususnya. Tidak ada jalan. Karena di sini ada unsur kerugian negara dan ini masuk di tindak pidana korupsi, artinya mati pun negara akan tetap menuntut secara perdata. Untuk lebih lanjutnya, dengan hasil temuan BPK di 2021, BPK meminta kepada DPR Kabupaten Berau untuk mengembalikan. Di situ ada pernyataan bahwa DPR mengembalikan dengan angka yang bervariasi. Artinya, dengan angka yang bervariasi ini berarti pelakunya lebih daripada satu orang.
Yang hari ini yang menurut saya ini sangat prihatin, di tahun 2001 sampai hari ini, di 2023, belum ada tindakan hukum. Padahal BPK sudah publikasi. Sudah publikasi. Dan kewajiban BPK kan, begitu dia sudah selesai mengaudit dengan hasil temuan di DPR, BPK punya kewajiban untuk menyerahkan ke inspektorat setempat. Dengan jangka waktu yang 60 hari. Dan hasil temuan BPK itu akan ditelah lagi dengan pemerintah daerah, termasuk Sekda dan Bupati. Setelah itu berkas akan dikembalikan lagi ke inspektorat. Dan inspektorat punya kewajiban untuk menyerahkan atas temuan BPK. Karena di sini ada pidananya. Ya, ada pidananya. Walaupun mereka sudah mengembalikan 2.000 kali lipat dari angka kerugian negara, tapi bukan berarti mereka akan lepas dari pidana. Dan pidana ini tetap melekat. Jadi Bang, sorry. Jadi kalau mau pikiran warung kopi nih, berarti kalau saya maling, harus saya ditangkap dong. Iya kan? Jadi nanti saya ketika di penjara atau nanti di sidang, baru saya kembalikan uang, urusannya beda begitu kan? Tapi harus kita pahami dulu. KUHP dengan undang-undang korupsi itu beda. Dia terpisah sendiri. Kalau tadi ranahnya masuk di KUHP, bisa saja penyidik nih bilang, konferensi pers nih, yang ditersangkakan, yang diduga tidak mencukupi alat bukti. Sementara kami harus melampirkan alat bukti minimal 6 atau 7 dari saksi. Sementara yang ada hanya 2. Secara otomatis, ini akan melemahkan tindakan hukum kalau itu KUHP. Tapi kalau undang-undang korupsi, mereka tidak akan bisa lolos dari ini semua. Contoh, itu ada pasal 2 dan 3, ya, nomor 31 tahun 1999. Itu diubah menjadi nomor 20 tahun 2001. Itu sudah jelas. Hari ini dengan undang-undang korupsi yang terbaru hari ini, tidak ada celah mereka akan lepas dari jeratan hukum. Dengan itu, saya artinya mendorong masalah ini dan kasus ini kita buka di publik. Penegak hukum hari ini harus melakukan dengan sigap. Artinya ini sudah terpublikasi secara nasional, dan yang saya lihat itu media yang naik tuh media-media gede semua. Ya, Tribun naik, Detikcom naik, Lampu Hijau naik gitu. Oke, Bang, sorry kita sebelum jauh ya. Ini kan BPK itu adalah lembaga negara, kan kira-kira begitu ya. Iya, benar. Jadi kalau dia punya hasil audit, ya seharusnya lembaga yang berwenang juga harus itu lebih cepat. Harusnya penegak hukum dong. Betul. Kan? Abang melihat dari kasus dari 2021 sampai 2023, ini anggota DPR yang mau dipilih lagi nih. Iya, betul. Iya kan? Benar. Nah, artinya apakah penegak hukum ini dianggap lambat atau ada yang diduga bisa bermain mata dengan DPR ini atau bagaimana, Pak? Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Karena ini kasus sudah mengambang dari 2001. Kenapa? Berkas BPK itu sudah masuk ke penyidik. Ya. Entah itu masuk di Polres, apakah itu masuk di Kejaksaan Berau, kita tidak tahu. Yang jelas hasil temuan BPK itu sudah tersampaikan ke penegak hukum. Pertanyaan hari ini, kenapa sampai hari ini tidak terrealisasi terkait penegakan hukum? Nah, yang saya heran lagi, yang hari ini membuat saya tanda kutip, kalau saya membuat suatu statement, ya, jadi saya clearkan dulu nih. Nanti statement akan saya lontarkan di dalam podcast ini. Nah, memang harus saya lontarkan. Dan ini tidak bisa ditahan. Di sini tidak ada ujar kebencian, tetapi di sini kita berjalan di real penegakan sesuai undang-undang yang sudah diatur oleh negara terkait korupsi. Yang saya lihat begitu naik di media terpublikasi, tidak ada satu orang pun yang di Berau, baik itu dari golongan bawah sampai golongan atas, tidak ada yang satupun yang bicara terkait dengan naiknya media besar ini. Oke, Bang. Baik. Bang Iradat,
sebagai anak muda aktivis yang sudah melalang buana, tadi dijelaskan secara rinci soal kasus ini, dan bagaimana Bang tanggapan sampai dari 2021 sampai hari ini sebagaimana diceritakan Abang tadi, gimana Bang Abang melihat? Oke, izin ngopi dulu bentar. Seruput dulu ya. Sambil ngopi Bang. Oh siap, oke. Ngopi dulu. Kita ngopi dulu. Jadi di Walang Bacarita ini memang tempatnya ngobrol santai, Ya. jadi nggak tegang-tegang. Benar. Silakan Bang. Oke, terima kasih Bung Rey. Pertama, bahwa kasus Oke. yang disampaikan oleh Bung Siswansa tadi, nah ini sungguh sangat memprihatinkan ya. Karena pertama, ini terindikasi dilakukan oleh para wakil rakyat di daerah. Artinya bahwa secara teoritik wakil rakyat ataupun DPRD ini punya kewenangannya kan salah satunya melakukan pengawasan, Ya, benar. bagaimana melakukan soal budgeting untuk terutama untuk kepentingan daerah, terus merumuskan kebijakan aspek legislasi. Tapi kemudian mereka yang harusnya mengawasi eksekutif, Ya. mereka yang kemudian dipercayakan oleh rakyat yang ada di Berau, itu kemudian tanpa, kalau bahasa kasar, lupa diri ketika kenikmatan yang diberikan oleh negara dan rakyat lewat keringat rakyat itu, mereka menikmati dengan begitu saja, tanpa ada beban moral ataupun tanpa ada pertanggungjawaban moral, apalagi pertanggungjawaban secara hukum. Karena berapapun rupiah yang dikeluarkan oleh negara, setiap aktivitas seorang wakil rakyat atau anggota DPRD di kabupaten, saat ini misalkan di Kabupaten Berau, itu harus dipertanggungjawabkan semua itu. Nah, apalagi ini udah dari tahun 2001. 2001. Nah, kalau saya melihat bahwa ini pertama, ini tidak boleh dibiarkan. Secara pribadi dan secara kelembagaan mengapresiasi Bung Siswansa yang berani mencoba menyuarakan aspirasi ini ke publik. Nah, BPK sebagai lembaga yang memang punya kewenangan untuk melakukan proses pemeriksaan terhadap lembaga-lembaga negara, dalam hal ini misalkan lembaga legislatif yaitu DPRD itu sendiri, dia punya kewenangan untuk melakukan itu, report itu. Tapi ini tidak cukup saja kita membiarkan mereka melakukan aktivitas-aktivitas normatif. Betul. Kenapa saya katakan itu kan aktivitas yang memang sudah seharusnya mereka lakukan. Nah, tapi kalau ini kemudian tidak dikawal, tidak didorong, tidak disuarakan terus-menerus, maka pasti akan terjadi dampaknya tadi. Dari 2001 sampai sekarang. Sampai mau pergantian rezim lagi gitu. Pergantian pemerintahan lagi. Artinya pemerintahan baru pasti BPK juga baru juga. Gitu. Nah, masa kasus selevel ini tidak bisa diselesaikan ataupun tidak bisa didapatkan kepastian hukumnya seperti apa. Nah, taruhlah misalkan mereka sudah melakukan pergantian ganti rugi ke negara, tapi ini harus disampaikan ke publik, terutama ke rakyat Berau. Dan kalau saya melihat bahwa oknum yang kemudian melakukan tindakan-tindakan seperti itu, ini tidak layak lagi dipilih. Anggota DPR-nya ya, Ya, yang diduga tadi ya. iya, yang diduga itu tidak. Kenapa saya katakan tidak layak dipilih lagi? Karena ya dia udah punya jejak rekam yang buruk. Dia udah punya niat yang tidak baik. Karena kan dia menganggap bahwa ya perjalanan dinas itu kan sesuatu yang bisa diatur, disiasati. Tapi kan itu kan uang rakyat. Anda diongkosin mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, Anda diongkosnya oleh negara semua. Itu harus tahu jawab kan. Gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya ini menjadi catatan di saat ini kebetulan momentum negara kita lagi membenahi semua aspek. Maka seluruh elemen memang harus sadar bahwa jangan ini dianggap sebagai sebuah perilaku pelanggaran pidana biasa saja. Karena korupsi kan termasuk kejahatan berat sebenarnya masuknya kan gitu. Oke Bang. Nah, lalu kita sebelum
jauh lagi. Jelas ini korupsi itu saya lanjutin bahwa korupsi itu kalau Dinda bilang kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Jadi ini mengorbankan banyak orang, apalagi wakil rakyat, bahwa dia ini mewakili rakyat, gitu kan. Ini kejahatan kemanusiaan. Bang, berapa sih kerugian negara itu sampai dengan abang mau harus ngawal begitu? Kerugian negara itu dari perjalanan dinas itu 1,3 miliar. Miliar. Sedangkan sekelas kabupaten itu. Iya, 1,3 miliar. Sementara yang untuk perjalanan belanja itu 13,4 belanja. Iya, belanja perjalanan dinas itu 13,4. Iya. Nah, itu yang saya katakan tadi. Dengan temuan BPK itu penegak hukum harus menindaklanjutin, ya kan? Tidak ada alasan. Walaupun ini sudah masuk momen tahun politik, tapi kasus ini sudah dari 2001 penegak hukum, khususnya penyidik, sudah menerima hasil temuan daripada BPK. Yang herannya kenapa temuan BPK itu, ya, hasil audit BPK itu tidak diproses di 2021, gitu loh. Ya. Sampai di 2023 kami ini yang menyuarakan, ya. Dengan naiknya media-media pusat sekarang yang beredar di seluruh Indonesia, tidak ada juga satupun, saya ulangin lagi nih, tidak ada satupun dari kalangan bawah sampai kalangan atas yang menyuarakan. Kan di kolom pemberitaan itu kan sudah kita siapkan untuk hak jawab. Kalau memang apa yang disampaikan dengan Ketua Umum CBI adalah Bang Ucok Sky Kadapi itu tidak benar, angkat dong kalian, ya, yang dari notabene-nya anggap saja itu DPR itu, artinya kalau sudah disebut institusi DPR itu semua tuh yang kena. Ketuanya, semua, iya. Komisinya, kalau sudah disebut institusi DPR itu bicara institusi berarti keseluruhan anggota DPR. Artinya masa sih kalian tidak mau angkat bicara? Inilah yang menurut saya tambah dalam. Artinya saya meyakinkan bahwa memang benar temuan BPK itu ada, ya kan? Dan yang lebih ironisnya lagi, ada beberapa orang anggota DPR yang mengaminkan pertanyaan saya pada waktu itu, dan saya punya buktinya, ada 2 nih. Saya tidak perlu sebutkan oknumnya di dalam podcast ini. Itu akan saya sebutkan apabila penyidik punya kurang alat bukti, ya, mereka akan panggil saya akan berikan. Dan ini chat WhatsApp dari 2 anggota DPR. Tapi sorry Bang, sebelum jauh, BPK itu kan lembaga negara ya? Ya. Kenapa harus itu masih dikatakan kurang alat bukti kan begitu? Ya. Berarti ini antara institusi negara juga nggak saling percaya atau gimana? Nah, artinya begini, kenapa saya katakan seperti itu? Saya punya alat bukti 2 untuk lebih menguatkan. Maka itu saya katakan mereka mengaminkan apa yang saya lontarkan pertanyaan itu tadi. Ya. Kemungkinan ini menurut saya, karena saya bukan penegak hukum, jadi saya tidak berspekulasi. Mungkin alat bukti BPK tidak kuat untuk menjerat mereka, ya, secara hukum korupsi. Minimal dengan alat bukti yang mereka aminkan 2 ini bisa mencukupi dan melengkapi, mereka bisa ditetapkan tersangka. Minimal itu. Itulah upaya kita hari ini, ya kan? Dan ini belum saya publikasikan. Masih kita simpan rapat. Kalau memang ini mau saya nih, saya tidak mewakili masyarakat luas, tapi saya di sini membawa aspirasi keluarga saya. Karena saya tinggal di negeri ini tidak gratis, Pak. Ya, ingat itu. Saya tinggal di negeri ini tidak gratis. Yang pertama yang saya tuntut
dari DPR Kabupaten Berau adalah di sini pertama hak saya, yang kedua adalah hak istri saya, dan yang terakhir adalah hak anak saya 7 orang. Kalau memang mereka teman-teman warga di Berau juga merasa punya hak, ayo kita bareng, kita sama-sama suarakan, ya kan? Kalian nggak mau bicara, kalian cukup berdiri di belakang saya atau duduk, nanti saya yang menyuarakan. Tapi kalau hari ini saya membawa aspirasi masyarakat, yang saya khawatirkan ada salah satu atau 2 atau 3 yang berkomentar, menyebut nama saya. Masyarakat yang mana? Tolong disebutin yang kamu bawa, ya. Maka itu saya datang di sini dengan undangan abang-abang hari ini. Saya sangat berterima kasih. Artinya aspirasi saya hari ini bisa saya sampaikan secara publik hari ini. Dan kita juga meminta kepada Kejagung, Kejaksaan, KPK, khususnya Kejaksaan Berau, panggil itu Ketua DPR Kabupaten Berau. Tidak ada alasan. Ya. Saya satu keluarga dengan Kejaksaan Berau menunggu, Pak. Ya. Kami menunggu, artinya penegakan hukum. Hari ini kalau saya katakan, kalau di Berau itu hukum tumpul ke bawah, tajam ke atas, menurut saya sah. Karena kasus ini dari 2001 sampai hari ini tidak terpublikasi. Tapi Bang, kalau bicara soal penegakan hukum, saya pikir itu bukan saja tanggung jawab masyarakat Berau, atau sebagaimana Abang sampaikan tadi, bahwa bukan saya tanggung jawab Abang dan keluarga, tapi itu adalah tanggung jawab seluruh anak bangsa yang betul-betul mencintai negerinya dan mencintai bangsanya atau negaranya, dan peduli terhadap problem-problem yang ada. Karena ya, kita biarkan saja orang nggak berkomentar atau apa-apa, biarkan. Tetapi bagi saya adalah, kalau kita betul-betul hidup ini ada hukumnya, ada aturannya, maka kalau salah ya harus kita bilang salah, kan? Benar. Apalagi wakil rakyat yang notabene itu kita pilih. Ya, betul. Begitu. Lalu Bang, apa sih yang harus selain Abang menyuarakan dan teman-teman yang lain juga membantu menyuarakan, salah satunya Bang Irada, apa yang harus dilakukan ke depan oleh masyarakat Berau? Ini memang berat saya sampaikan, tetapi harus saya sampaikan. Artinya untuk masyarakat Berau, saya mengingatkan untuk 2024, pilihlah dan berkacamata dari kejadian yang hari ini terjadi, dari DPR yang 4 tahun yang lalu kita pilih, ternyata hari ini sudah terpublikasi di media. Ya. Tidak ada satu orang pun yang menjawab di kolom media. Ya, artinya masyarakat punya jawabannya. Dan ke depan kita harus lebih teliti memilih calon anggota legislatif di 2024. Kalau perlu, yang ada hari ini jangan kita pilih lagi. Kita buat tuh 30 DPR itu wajah baru semua. Kita harus sterilkan. Agar Berau jadi baru. Ya. Karena kenapa? Ini terindikasi dengan dalam waktu beberapa kurun tahun nanti IKN akan masuk. Kalau hari ini di Kaltim, ya, korupsi tidak dibasmi, ini akan menjadi masalah baru. Tidak ada guna negara itu pindah, ibu kota negara pindah ke Kaltim, tidak ada guna. Kalau hari ini korupsi di Kaltim, ya, di Berau masih bergerilya. Artinya kita lah sebagai anak bangsa hari ini yang menjaga, kan? Kita yang mendorong kepada, artinya abdi negara yang sudah dititipkan dan berjalan di atas sumpah. Penegak hukum itu duduk dan berjalan di atas sumpah. Kita yang memberi gaji, baju mereka kita yang kasih beli, dari kaos kaki Bang, ya, sampai semua rambut mereka itu. Itulah fasilitas yang mereka pakai, kita yang siapkan. Mereka masih sekolah, kita udah siapin. Mereka masih pendidikan, sudah kita siapin, gitu. Apa masalahnya hari ini, gitu. Kami sudah capek, Pak, ya. Kami sebagai masyarakat ini sudah capek. Kita sudah lihat di media, di televisi, simpang siur, ya, gitu loh, kasus.
yang kasus sederhana dijadikan luar biasa gitu loh ya. Artinya udahlah, ini sudah jelas terkait ada temuan BPK. Jangan ditutup-tutupin lagi, buka aja ke publik gitu loh ya. Siapa yang menanam itu yang menuai, siapa yang makan mereka yang bayar gitu loh. Jangan kami lagi masyarakat yang disuruh bayar, kalian makan masa kita lagi yang bayar. DPR baru begitu mau calon, bajunya sudah kita siapin nih ya, dengan angka baju yang fantastis gitu loh. Kita aja belum tentu bisa pakai baju dengan harga segitu gitu loh ya. Kalian cuma duduk-duduk, loncat sana loncat sini ya gitu loh. Jadi jangan ya kan. Artinya saya juga meminta dengan cepat waktu, khususnya Kejaksaan Berau, panggil itu Ketua DPR Kabupaten Berau. Baik, Bang, luar biasa. Bang Iradat, masyarakat Berau itu kan masyarakat Indonesia. Yang kasus seperti ini, Bang, tidak saja terjadi di Berau. Ada di mana-mana. Ya. Yang menjadi problem kan sampai yang di kabupaten lain di Indonesia ini belum ditemukan aja kan kira-kira. Ya. Atau sudah ada tapi tidak ada yang berani seperti abang kita dari jauh-jauh dari Kalimantan, mumpung di Jakarta ya kita undang di Walang baca berita ini dan punya waktu. Bayangkan kasus itu Berau, Bang. Tapi saya sebagai orang Maluku ketika bisa dapat berita itu kemarin, Bang, saya tanya ini. Akhirnya ketika saya cari kontak dan kontak abang ini, saya bilang, wah ini luar biasa ini kalau anggaran yang fantastis ini tidak dibereskan, apalagi mau pilih. Bang Iradat, tadi adalah cerita yang memang harus, bukan cerita dan itu bukan tanggung jawab abang ini aja. Kira-kira ke depan bagaimana, Bang? Melihat kasus ini, karena kan pemilihan anggota DPR jelas ke depan, terus penegak hukum, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh masyarakat dan apa yang harus dilakukan oleh pihak aparat keamanan atau Kejaksaan Negeri Berau ya. Silakan. Kalau saya pertama begini ya, kita sama-sama masih memberikan sebuah harapan positif kepada para penegak hukum kita ya. Betul. Baik itu Kejaksaan maupun BPK maupun KPK maupun Polri misalnya. Kasus yang dialami di Berau itu di beberapa provinsi maupun kabupaten juga pernah mengalami. Dan kalau tidak salah sih di daerah wilayah Sumatera ya, ada beberapa anggota DPR kan hampir walaupun itu kasus case-nya berbeda. Ya. Sama juga satu, Bang, saya tambah, Bang. Iya. Kasus Malang tuh. Iya. Ya. Nah, artinya bahwa case-case seperti ini itu di semua daerah kita, terutama di DPRD provinsi maupun kabupaten kota, itu pasti akan mengarah ke situ semua. Nah, cuma terkait dengan Berau ini memang kalau saya melihat begini, bahwa ini kita ini kan harus mengikuti tren saat ini. Ada istilah bahwa no viral, no justice. Betul. Kalau tidak diviralkan, tidak disampaikan ke publik berulang-ulang kali, maka penegak hukum kita juga akan diam. Artinya bukan berarti mereka lalai. Kalau saya sih masih optimis sama mereka. Karena mungkin banyak hal yang akan mereka urus. Tapi kan ketika ini diangkat terus, ini diperjuangkan terus, maka ada akan skala prioritas sana. Jaksa mungkin akan bertindak secepatnya. Tapi Bang, gini, kan ini dari 2021 masalahnya. Ya, kalau begitu saya melihat bahwa memang gerakan ini yang tadi Pak Siswaso sampaikan bahwa saya tidak mau mewakili masyarakat yang baik. Saya pikir sebagai warga negara yang baik, ketidakbenaran yang terjadi ataupun perilaku-perilaku yang kemudian melanggar hukum sebagai rakyat, terutama yang dilakukan adalah alat negara, misalkan dalam itu adalah DPRD, itu siapapun warga negara berhak untuk menyampaikan itu, melaporkan itu. Nah, kalau saya melihat bahwa eskalasi ini harus dinaikkan, Bang Sis. Eskalasi kenapa saya maksudnya dinaikkan? Tidak hanya bergantung, ya BPK itu memberikan aspek administrasinya saja. Dia mereport tentang tindakan-tindakan, mengaudit tindakan-tindakan itu dan sebagainya. Tapi kalau level kejaksaan pun tidak mampu,
ya harus langsung aja ke KPK, nggak apa-apa. Ya. Atau ke Jari. Ke Jari juga bisa. Gitu. Jadi maksud saya eskalasi level ini harus dinaikkan lagi. Gitu. Karena kalau ada peristiwa-peristiwa yang kemudian didorong terus, otomatis masyarakat kita juga akan melek juga. Dia akan, oh iya ya, dia akan juga ini. Nah apalagi ya himbauan-himbauan moral yang disampaikan Bang Siswansa tadi bahwa menjadi catatan agar masyarakat tidak lagi memilih mereka yang terlibat dalam atau terindikasi terlibat dalam kasus soal apa perjalanan dinas ini. Nah, artinya ini menjadi catatan sejarah bagi DPRD di periode ini misalnya. Nah, harus lebih eskalasi keberaniannya harus lebih dinaikkan. Apakah dalam bentuk gerakan turun ke jalan dengan memasang memampang itu dengan bukti-bukti yang sudah dimiliki, tapi itu kan ekses eksternalnya. Eksesnya secara kelembagaan, secara formil yang biar ada kepastian hukum yang ditindaklanjuti oleh kejaksaan ataupun KPK misalnya, ya harus ada tindakan ke sana. Entah itu melakukan warga masyarakat melakukan pelaporan dan sebagainya. Apakah Pak Siswansa dengan tim-tim yang lain juga melakukan proses pelaporan di KPK. Jadi tambah lagi mempresur di kejaksaan di Berau. Saya pikir itu pasti kalau ada upaya terus dilakukan akan terjadi. Ambil contoh gini ya, di salah satu daerah kasusnya sebenarnya kecil aja sebenarnya, di Kota Ternate misalnya pernah kejadian salah satu mantan kepala dinas pemuda gitu, dan terindikasi juga dengan wali kotanya, tapi wali kotanya nggak sempat dapat. Tapi karena ada riak-riak dari level bawah, grassroots dan sebagainya, ya kejaksaan juga mengambil tindakan itu. Nah artinya soal daya cepatnya kan ini juga daya dorongnya juga. Walaupun sudah 2001 ya, 2021 ya, dari 2021. Nah, karena kan kalau bicara mereka yang berada di Menara Gading ini kan pasti punya relasi. Ya kita bicara dalam teorinya ya, mereka punya relasi. Tapi kan relasi yang paling kuat yang dikhawatirkan oleh para penegak hukum kan relasi masyarakat. Oke Bang, gitu. Lalu 2024 mendekat. Kira-kira kalau kasus ini dibiarkan sampai pemilihan DPR nanti ya, kira-kira menurut Bang Iradat, masyarakat ketika ini dipilih lagi, anggota DPR yang diindikasi korupsi ini, ketika terpilih lagi ya, seberapa kerugian masyarakat itu kira-kira nanti efek yang buruk? Kira-kira menurut Abang sih levelnya, kalau levelnya itu ada 100, kira-kira levelnya seberapa? Kalau kemudian ini tidak dilakukan lagi, apa maksudnya bukan tidak dilakukan ya, ini tidak diselesaikan atau kepastian hukumnya kepada mereka ini tidak jelas dan mereka terpilih lagi, bagi saya ini bencana. Ini bukan lagi kategori level, itu udah bencana. Kenapa? Karena korupsi itu kan yang tadi yang Ray sampaikan bahwa ini kejahatan kemanusiaan. Hak-hak mereka juga diambil semua. Artinya korupsi, mereka melakukan korupsi, mereka dengan seenaknya aja menikmati perjalanan dinas tanpa ada pertanggungjawaban apapun. Tapi masyarakat tetap dibebankan untuk membayar pajak. Kan gitu. Apakah mereka tahu masyarakat saat ini belum mikir bayar pajak, bayar sekolah dan sebagainya? Apakah mereka membantu? Kan gitu. Nah, tapi lagi-lagi memang ada tantangannya di masyarakat kita saat ini adalah yang namanya money politik. Nah, oleh karena itu satu-satunya benteng yang harus kita bentengi agar oknum-oknum ini bisa tidak balik lagi ke istana mereka, harus diberikan kepastian hukum. Entah PSK ke, entah apa ke, harus ada kejelasan entitas bahwa dia pelanggar. Sehingga yang bersangkutan juga punya beban, minimal ada aspek regulasi lain yang kemudian akan menggugurkan yang bersangkutan, misalnya, kan gitu. Tapi memang butuh kerja keras. Pak Siswansa tidak hanya akan menyerang dari udara ketika di podcast ini aja. Ya. Jadi butuh keseriusan. Jadi
Anda harus sampaikan bahwa Anda bukan mewakili keluarga Anda mewakili anak Indonesia dan anak Berau. Karena ya korupsi itu semua orang, dampaknya bukan cuma satu orang, semua Pak. Kan gitu. Dan kalau ini bisa berhasil sukses, maka Berau bisa menjadi model pergerakan teman-teman di sana gitu. Bagi pergerakan-pergerakan di daerah-daerah yang lain, karena hampir akan mirip Bung Rey kasus yang sama dengan daerah-daerah yang lain juga, DPRD yang lain juga gitu. Karena kenapa ini kasus yang lain diserang, terus kasus tentang perjalanan ini mereka menganggap itu hal yang sepele. Karena kata mereka, ini kan gampang modusin aspek administrasinya aja udah lengkap tuh. Tapi kan ketika di audit ke dalam lagi kan pasti ada juga yang kemudian dia tidak nginap, tiba-tiba hanya main beli-beli nota aja di pramuka misalnya kan. Ya kan banyak itu praktek-praktek itu. Ya, salah satu contohnya itu tadi, di situ ada bukti Traveloka. Nah, Traveloka itu kan tidak bisa di print out, hanya copy pasta. Yes. Ya, kan gitu. Jangankan itu, bil hotel pun masih bisa digelapkan kok. Ya. Ya kan? Dan itu contoh sudah banyak. Iya, tapi BPK tidak bodoh. Gitu loh. Karena BPK akan turun ke setiap hotel. Mereka cari perbandingan. Dari bil hotel itu kan ada angka yang gelap, ada yang tebel. Nah, itu yang kadang-kadang mereka yang tidak pahami. Karena mungkin enak kali Bang. Ya. Dan biasa kan unsur pimpinan itu atau DPRD itu kan mereka punya standar hotel. Iya. Punya standar lah pasti itu. Jadi dari sekuannya itu kan pasti mengatur pimpinan nginapnya di mana kan gitu. Ya. Dan kalau ini di audit didorong ke sana, ini bukan cuma oknum DPRD-nya, entah pegawai di kesekretariatan juga akan terlibat karena ini kan menyangkut tentang perjalanan. Betul. Dia mengatur aspek administrasinya. Ini Bapak nanti nginap di sini, Pak. Dan itu urusannya di sekwan, sekretariatan. Jadi ini bisa jadi ketika dibongkar dengan kalau diseriusin oleh penegak hukum, maka bisa saja bukan anggota DPR yang terindikasi, tapi bisa jadi pegawainya ya. Oh bisa. Oke Bang. Gitu. Lalu ini bicara soal DPR ini Bang. Tugas kita bagaimana mengingatkan agar ke depan anggota DPR yang baru nanti, terutama di Berau Bang, baik di kabupaten maupun provinsi atau DPR RI yang dari sana. Kenapa pesan lo harap itu? Agar jangan sampai kejadian ini terjadi. Ya. Jadi hari ini tinggal kita menyikapi saja. Ini bicara skala nasional. Tapi di mana ada permasalahan seperti hari ini yang di Berau, kata-kata saya untuk Berau, jangan kita pilih yang hari ini terpublikasi bahwa DPR perjalanan dinas tuh ada temuan BPK terkait perjalanan dinas ya oleh CBA yang fiktif. Pernyataan itu harus digarisbawahi. Ya. Artinya kita sebagai masyarakat harus menggarisbawahi judul daripada di media itu tadi. Itu sangat keras. Ya. Dan itu pegangan kita ke depan di 2024 untuk memilih calon anggota legislatif yang baru. Kita dudukkan wajah baru semua di sana, biar lebih steril. Kalau mereka terpilih, apa pesannya mereka itu? Kalau mereka terpilih, ya tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan dengan pekerjaan yang sama yang atas temuan BPK. Tidak ada salah toh kami menyatakan seperti itu, karena mereka sudah merasa nyaman, ya itu loh. Dan mereka merasa bahwa wah ini duitnya sudah saya kasih kembali nih, ya tidak ada urusan. Tapi mereka lupa kalau mereka dijerat dengan undang-undang korupsi. Kalian jadi mayat pun sekalipun, jaksa sebagai pengacara negara akan melakukan upaya hukum ke pengadilan untuk perdata ahli waris. Jadi tidak akan lepas. Namanya kerugian negara tetap harus diambil oleh negara lewat jaksa tadi sebagai pengacara negara. Tersangka di dalam proses penyidikan, contoh nih meninggal,
atau sudah naik di P21 di pengadilan meninggal nih. Nah, jaksa punya kewajiban untuk melakukan upaya hukum ke pengadilan secara perdata. Ahli waris yang akan menyelesaikan apa putusan pengadilan, apa putusan hakim. Baik itu barang yang bergerak disita atau yang barang tidak bergerak. Dan itu diatur di Undang-Undang Korupsi tahun nomor 20 tahun 2001. Itu jelas, pasalnya pasal 4, sudah jelas itu Pak. Tidak ada yang bisa menghindar dari tindak pidana korupsi. Bang, kita bicara dari tadi ini kan soal DPR, kejaksaan tadi, Abang harapannya penegak hukum ya. Tapi kita lupa bahwasanya ada kepala daerah baik itu provinsi maupun kabupaten. Apa harapan Abang kepada mungkin bupati misalnya gitu? Sebenarnya terlalu banyak yang mau kita sampaikan terkait pemerintah daerah. Terkait APBD daerah hari ini tembus di Kabupaten Berau 5,1 triliun. Bicara infrastruktur hari ini, saya nyatakan tidak tepat sasaran. Ya. Salah satu contoh, saya lontarkan pertanyaan, silahkan dijawab di kolom podcast ini. Siapapun, baik itu PUPR yang ada di Berau, maupun itu Sekda, maupun itu Bupati sebagai penanggung jawab anggaran. Tolong tunjukkan saya satu saja air bersih pedesaan yang jalan. Yang kedua, tolong tunjukkan saya jalan yang di dalam kota tidak tambal sulam. Satu saja. Ini PR besar untuk pemerintah daerah khususnya. Baik, Bang Iradat. Ini tadi kalau Bang Iradat bilang kalau kita bongkar ini sangat banyak. Terakhir Bang, apa yang harapan-harapan ini kira-kira tadi ya soal pemerintah daerah, karena kan gini, bagaimana kita mau soal pertanyaan tadi yang Abang sampaikan soal air dan lain sebagainya, itu kira-kira apa yang mau kita harapkan pembangunan di Berau khususnya, lalu ketika DPR-nya seperti itu, apa kira-kira masyarakat harus ngapain Pak? Dan pesan kira-kira kepada bupati atau wali kota atau ya anggota DPR yang nanti terpilih atau yang sekarang yang baik dia ada di provinsi maupun di pusat. Pertama bahwa pembangunan itu akan sukses dan tidaknya kalau kemudian legislatifnya bisa maksimal. Nah, tapi yang kejadian yang saat ini Berau adalah legislatifnya, oknumnya tersandra dengan kasus perjalanan dinas. Artinya ini penyakit yang harus diselesaikan. Nah, sehingga tidak ada cerita baru yang akan kita ceritakan lagi selain penegakan hukum harus dituntaskan. Nah, itu satu. Kenapa? Karena dia mau terpilih lagi pun kalau kemudian itu tetap didorong harus sampai menemukan kepastian hukumnya. Karena pertama, biar dia juga clear secara pribadi bahwa saya tidak melakukan tindakan pelanggaran hukum dan sebagainya. Nah, yang kedua, bagaimana jalan dan sebagainya itu bisa sukses dan sebagainya, pemerintah daerah bisa sukses kalau kemudian parlemennya tidak diisi dengan orang-orang yang punya integritas moral, komitmen kerakyatannya. Kalau tidak ada, maka jangan pernah berharap sebagus apapun yang kemudian kita rencanakan, kalau terjadi kolusi antara eksekutif dan legislatif, maka tunggulah bencana yang paling besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, rakyat tidak boleh diam. Rakyat tidak boleh terlena dengan beberapa rupiah yang akan mereka taburkan sebagai sebuah virus. Anda harus menyatakan sikap bahwa apa yang akan mereka lakukan itu dampaknya adalah ke anak cucu Anda. Apa anak cucu Anda? Satu, kalau pembangunan itu tidak didorong yang baik, misalkan tentang hak dasar hidup masyarakat Berau, salah satu misalkan kesehatan, atau kalau anggaran tadi yang kemudian dikembalikan kepada negara atau ke daerah, bisa dimaksimalkan untuk pembangunan pustu, pembangunan fasilitas sekolah yang baik,
tunjangan guru-guru honorer yang baik. Itu dalam rangka apa? Meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Berau. Kalau uang itu mereka kembalikan, artinya atau mereka tidak korup, tugas mereka adalah mengawal eksekutif, tapi kenapa kemudian mereka korup di tempat mereka sendiri? Nah, ini yang harus menjadi catatan besar masyarakat Berau dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa ini harus dituntaskan kasus terkait soal korupsi perjalanan dinas. Karena biar bagaimanapun mereka terpilih lagi, soal mereka mengulang dan sebagainya, harus akan dikejar untuk didapatkan kepastian hukumnya. Nah, yang berikut, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa tindakan korupsi yang akan dilakukan ataupun dilakukan oleh oknum-oknum atau siapapun dia, itu tetap akan berdampaknya kepada masyarakat. Karena anggaran yang sebesar yang dari tahun 2021 itu misalnya itu dialokasikan untuk pembangunan sektor untuk aspek pelayanan dasar masyarakat, kesehatan maupun pendidikan maupun ekonomi mikro, saya pikir itu akan membantu kemajuan Kabupaten Berau. Dan yang berikut, kenapa masyarakat harus tidak boleh diam, harus terus membuka mata dan agar tetap kritis dalam hal memilih calon-calon legislatif Anda, wakil-wakil rakyat Anda. Karena kalau Anda tidak mengirim orang-orang yang terbaik, orang-orang yang punya integritas di kantor DPRD Berau, maka ya Anda tidak boleh menuntut hal-hal yang aneh-aneh, artinya tidak boleh mengeluh. Karena semua pilihan ada di Anda. Kalau Anda mau daerah Anda baik, Anda kirim orang-orang yang terbaik. Kalau Anda mau daerah Anda rusak, ya Anda kirim aja wakil rakyat Anda yang rusak. Karena dengan begitu, mereka tidak akan lagi melakukan tugas-tugas penting yang sudah ada yang mereka emban, yaitu melakukan pengawasan dan sebagainya. Jadi jangan marah ke eksekutifnya. Wong wakil rakyat Anda yang Anda pilih tidak melakukan tugas-tugas kewenangan yang sudah diamanatkan undang-undang ke mereka. Oleh karena itu, sekali lagi sambut pemilu ini dengan gembira ria, tetapi Anda harus serius memilih siapa yang terbaik dan siapa yang punya integritas untuk bisa mengawal Kabupaten Berau bisa lebih maju ke depan. Yang kedua, Anda juga tidak boleh tidur dengan kasus ini. Kasus kejahatan yang sangat luar biasa, yaitu korupsi perjalanan dinas ini, harus terus disuarakan. Apapun caranya harus disuarakan sampai mendapat keadilan, karena itu adalah uang Anda. Bukan uang siapa-siapa, bukan uang warisan dari nenek moyang mereka. Saya kira gitu, Bung Rey. Baik, Bang. Sebagai masyarakat Berau, putra Berau, lahir di sana, darah di sana, leluhur di sana gitu kan. Itu tanggung jawab Abang dan kita semua. Ya. Jadi terakhir Bang, apa yang Abang mau sampaikan di penutup ini? Silakan Bang. Artinya dalam waktu dekat ini ada temuan dari BPK dan yang menyuarakan CBA, Bang Ucok Skaya Kedati. Kami sepakat ya, dalam lembaga kami CBA akan mendorong kasus ini ke KPK dalam beberapa waktu dekat ini. Ya. Kami akan dorong. Jadi tidak ada alasan. Artinya kalian hari ini harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian lakukan terhadap kami sebagai masyarakat Berau hari ini. Mungkin itu Bang yang baik. Jadi dalam waktu dekat akan dibawa ke KPK Bang ya. Ya, karena kami sudah skemakan ya. Maka itu dengan saya diundang datang ke sini, artinya ini membuat kami mempercepat kami datang ke KPK. Karena saya pikir ketika baca berita itu Bang, no viral no justice. Dan tanggung jawab di Walang Bacarita memang apa yang kita sampaikan yang penting bermanfaat. Ketika ini Abang dan teman-teman perjuangkan dan Walang Bacarita juga punya tanggung jawab untuk bagaimana kita melawan kejahatan kemanusiaan. Iya, sepakat. Jadi kawan-kawan, namanya kejahatan kemanusiaan, korupsi, kolusi dan nepotisme adalah tanggung jawab kita semua. Harapannya adalah ketika ada kantor atau lembaga atau ada KPK, harusnya korupsi itu makin sedikit. Ya. Tetapi mohon maaf, ini kalau kami cerita-cerita di Walang Bacarita, beberapa narasumber bilang begini Bang, sama aja kayak BNN. Ada BNN malah narkobanya banyak.
Nah, ini ada KPK malah korupsinya banyak. Jadi harapan kita adalah di akhir periode Pak Jokowi ini, semoga penegakan hukum, baik itu di pusat maupun daerah, wabil khusus kasus di Brau ini harus serius untuk diberesin. Ketika ini tidak dibereskan, maka juga jadi catatan buruk bagi penegakan hukum di era Pak Jokowi di akhir-akhir ini. Sekian dari Walamba Cerita, apapun ceritanya yang penting bermanfaat, dan ketika bermanfaat silakan disebarkan sebanyak-banyaknya, karena sesuatu yang bermanfaat itu disebarkan maka secara otomatis bagian daripada ibadah kita, dan ketika informasinya jelek maka dihapus saja dari gadget teman-teman. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bang, terima kasih. Oke.